Halo Halo teman-teman, kembali lagi dengan kelompok 5 yang tidak terasa udah sampai episode terakhir nih. Wah, betul sekali tuh Kak. Tentunya episode kali ini sangat spesial. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, sepertinya kita harus berkenalan dulu. Perkenalkan, saya Zahra Ataya. Dan saya Aditya Arista yang akan bersamai teman-teman pada episode Statement of Cash Flow. Sebelum langsung ke materi, Kak Adit tahu nggak sih mengenai kabar PT Sariwangi Agricultural Estate Agency? Oh, yang produknya itu yang Sariwangi dan teh celup itu ya? Betul, jadi pada tahun 2018, tepatnya pada tanggal 17 Oktober, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pembatalan homologasi dari salah satu kreditur, yakni PT Bank ICBC Indonesia, terhadap Sariwangi Agricultural Estate Agency dan Maskapai Perkebunan Indorup Sumberwaduh. Nah, akibat dari putusan ini, PT Sariwangi dan anak perusahaannya resmi dinyatakan pailit. Penyebab kepailitan PT Sariwangi ini adalah perusahaan salah menginvestasikan modalnya untuk pembuatan sistem drainase untuk penyiraman air. Namun, hasil yang diharapkan tidak sesuai hasil yang didapatkan. Penyebab lainnya adalah perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan untuk investasi dengan tujuan untuk meningkatkan produksi perkebunan. Dengan kondisi yang seperti ini, membuat perusahaan kesulitan dalam membayar cicilan kepada sejumlah kreditur. Kreditur yang tidak segera mendapat uang mereka kembali membuat sejumlah kreditur melayangkan tagihan. Oh, gitu ya Kak. Dengan contoh kepailitan SHEA tersebut membuat saya lebih tahu betapa pentingnya pemahaman terkait cash flow. Mungkin karena tidak paham hal tersebut, mungkin suatu waktu bisa terjadi di usaha kita juga. Nah, sekarang kita putar paksa ingatan kita terkait laporan arus kas yang sudah pernah kita pelajari. Laporan arus kas adalah laporan yang berisi informasi mengenai pemasukan serta pengeluaran kas dalam perusahaan tertentu. Data tersebut berlaku untuk setiap periode yang berbeda. Laporan ini membantu menilai kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas masa depan, membayar dividen dan memenuhi kewajiban, serta menyediakan informasi tentang aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan bisnis. Mungkin kita bisa menjelaskan terkait klasifikasi arus kas juga kali ya Kak. Terdapat 3 klasifikasi arus kas. Yang pertama itu kas aktivitas operasional. Laporan kas ini akan mencatat semua jenis hal yang bisa memberikan pengaruh terhadap kas perusahaan. Misalnya akan mendapatkan kas masuk dari penjualan barang atau jasa dan arus kas keluar atas gaji kepada karyawan. Yang kedua, kas aktivitas investasi. Berisi informasi yang berkaitan dengan kegiatan investasi yang dilakukan oleh setiap perusahaan. Misalnya, akan mendapatkan kas masuk dari penjualan properti seperti surat utang atau ekuitas entitas lain dan arus kas keluar untuk membeli investasi. Dan yang ketiga yaitu kas aktivitas pendanaan. Berisi informasi yang berkaitan dengan pengambilan uang oleh pelaku usaha serta peminjaman dana tertentu untuk mencatat segala jenis aktivitas yang dapat mempengaruhi terhadap perubahan jumlah tertentu. Misalnya akan mendapatkan kas masuk dari penjualan saham biasa, penerbitan obligasi, dan arus kas keluar untuk pemegang saham sebagai dividen. Nah, sekarang kita masuk ke format laporan arus kas. Laporan arus kas umumnya disusun berdasarkan SAK atau Standar Akuntansi Keuangan dan terdiri dari 3 aktivitas utama, yaitu aktivitas operasi yang nantinya akan kita jelaskan terkait 2 metodenya, kemudian aktivitas investasi dan kegiatan pembiayaan. Seperti yang terlampir di layar setelah ini, mungkin Kak Adit bisa menjelaskan nih Kak terkait cara buat laporan arus kas itu bagaimana? Oke, mungkin kita semua sudah tahu ya laporan keuangan ada beberapa dan apa saja. Nah, sebelum membuat laporan arus kas, kita harus mempersiapkan laporan laba rugi, laporan perbandingan posisi keuangan, dan informasi tambahan lainnya. Terdapat 3 langkah utama sebenarnya Kak. Yang pertama tentunya kas bersih yang disediakan atau digunakan oleh aktivitas operasi dengan mengubah laba bersih dari basis akrual menjadi basis kas. Yang kedua yaitu analisis perubahan dalam akun aset dan kewajiban non lancar dan dicatat sebagai aktivitas investasi dan pembiayaan atau ungkapan sebagai transaksi non tunai. Dan ketiga, bandingkan perubahan bersih kas pada laporan arus kas dengan perubahan dalam akun kas yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan untuk memastikan jumlahnya sesuai. Selanjutnya, sudah saya singgung nih sebelumnya, yaitu terkait 2 metode, metode langsung dan tidak langsung. Kak Adit sendiri udah tahu belum sih terkait 2 metode ini? Wah, kalau tahu saya metode langsung menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan
menyebutkan secara langsung penerimaan dan pengeluaran kas dari berbagai aktivitas operasi perusahaan. Nah, kalau metode tidak langsung, penyusunan arus kasnya dari laba bersih, kemudian melakukan penyesuaian untuk perubahan akun-akun non kas dan perubahan modal kerja. Nah, kalau menurut Kak Adit dari dua metode tadi yang lebih mudah yang mana ya, Kak? Kalau menurutku mungkin metode tidak langsung ya Kak, karena lebih mudah dan lebih murah untuk dipersiapkan. Kemudian lebih berfokus pada perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Ya benar, untuk metode yang lebih mudah, metode tidak langsung adalah jawabannya. Tapi jika ingin mempunyai informasi yang lebih rinci, maka metode langsung adalah jawabannya. Nah, mungkin kita langsung bahas saja terkait contoh dari dua metode langsung dan metode tidak langsung. Kita mulai dari metode tidak langsung. Bisa dilihat dari laporan arus kas yang menggunakan metode tidak langsung. Arus kas dari operating activities pendekatannya diawali dengan laba bersih atau net income, lalu ditambah dengan beban yang tidak berupa kas seperti penyusutan atau depreciation. Setelah itu disesuaikan dengan perubahan modal kerja seperti penambahan piutang ataupun pengurangan hutang. Nah, yang terakhir adalah menghitung total kas bersih dari aktivitas operasinya. Sedangkan untuk metode langsung, pendekatannya menggunakan pendekatan kas. Jadi arus kas yang menggunakan metode ini akan fokus pada kas masuk dan kas keluar, lalu mengelompokkan data arus kas seperti penerimaan kas dari pelanggan, kemudian pembayaran pada pemasok, pengeluaran kas pada beban operasi, serta pembayaran pajak, dan yang terakhir menghitung total kas bersih dari aktivitas operasi. Wah, ternyata cukup mudah ya Kak untuk kita pahami, karena dari penjelasan tadi sudah sangat runtut ya Kak. Betul Kak, semoga teman-teman yang menyimak video ini bisa lebih paham dan bisa menentukan arah jalan ketika menghadapi masalah terkait arus kas. Kita sudah sampai di penghujung video nih. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.